Pak untuk persiapan supervisi kita besok? Ya sudah disiapkan materinya sama media pembelajarannya. Bagus Pak. Kira-kira besok Pak Hefri itu mau menggunakan metode apa? Metode ceramah tapi yang timbal balik siswa juga ada. Ya. Besok kira-kira bab apa yang Bapak akan munculkan? Bab mengenai bentuk negara dan kedaulatan negara. Sangat bagus ya Pak materinya ya, sangat menarik lagi buat siswa gitu. Oke, terima kasih Pak Hefri. Mudah-mudahan besok acaranya berjalan dengan lancar dan sukses ya Pak ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya, semoga yang menjawab salam dengan memang setulus hatinya, semoga Gusti Allah mendengarkan. Amin. Jadi salam itu ketika masuk sebuah ruangan hukumnya wajib, yang mendengarkan wajib juga untuk menjawab. Nah, kalau tidak menjawab bagaimana Pak? Dapat yang namanya dosa. Karena itu hukumnya wajib. Coba untuk hari ini, siapa yang sholat subuh hari ini? Coba 1, 2, ya. Mulai besok sudah ditingkatkan lagi, ya, karena sholat adalah hukumnya Pak? Wajib. Kalau wajib harus dilaksanakan. Kalau tidak dapat apa? Dosa. Nah, Pak masuk neraka apa? Itu urusan Gusti Allah, bukan urusan kita, ya. Nah, kita akan berdiri. Ayo, silakan berdiri. Ayo semuanya berdiri. Kita mari build on the bus. Nah, ayo tirukan gerakannya. Bling bling bling, bling bling bling, bling bling bling, bling bling bling, all the time. Beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep, all the time. Brum brum brum, brum brum brum, brum brum brum, brum brum brum. Up and down, up and down, up and down, up and down, all the time. Well, 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 well.
yang judulnya tentang bentuk dan kedaulatan negara. Jadi untuk materi ini nanti kamu peserta didik itu mampu menjelaskan bentuk dan kedaulatan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Yang kedua, menunjukkan sikap bersyukur. Kayak tadi, rasa syukur kita adalah untuk ibadah, terutama sholat. Ya, jangan lupa karena sholat adalah hukumnya Pak wajib. Yang ketiga, menerapkan semangat kebangsaan negara. Kayak kemarin, kalian ikut acara 17 Agustus. Dan kemarin yang terakhir 1 Oktober. Hari apa 1 Oktober? Hari apa? 1 Oktober. Kesaktian Pancasila itu salah satu bentuk semangat kebangsaan. Dan yang keempat, mempraktekkan perilaku. Nah, taat kepada hukum. Nah, pada pasal 1 ayat 1 ya, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, di sini negara republik adalah negara yang dipimpin oleh Presiden Indonesia itu siapa? Jokowi. Nanti tanggal 20 Oktober kita akan ganti presidennya. Siapa? Prabowo. Iya, sama Om Gibran. Iya. Kalau Gibran itu kalau usia itu tidak jauh dengan saya lah, cuma beda beruntung saja. Iya, kalau saya ketemu sama kalian, kalau Gibran nanti ketemu sama rakyat semuanya. Nah, selanjutnya pada ayat 2 dinyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena nanti kita pada tanggal 27 November kita akan ada yang namanya pilkada. Apa itu pilkada? Pemilihan kepala daerah. Kalau pilkades baru itu pilihan kepala desa. Nah, siapa yang tahu di sini presiden, bupati, gubernur dipilih berapa tahun sekali? Nah, 5 tahun sekali. Nah, kemarin 2024 bulan Februari kita sudah pemilihan presiden. Dulu 2019 sudah. Nanti kita akan lagi 2029. Kalian mungkin sudah boleh nyoblos tahun 2029. Karena minimal nyoblos itu usia berapa? 17. Sudah punya KTP. Apa itu KTP? Bukan kartu tanda pacar. Iya, kartu tanda KTP, kartu tanda penduduk. Minimal usianya 17 tahun. Nah, nanti di sini juga akan masuk. Karena apa? Minimal membuat yang namanya SIM. Apa itu SIM? Pengemudi. Itu minimal sudah 17 tahun. Nah, salahnya ya di sini belum 17 tahun sudah mengemudi. Nanti kalau ditilang bagaimana? Nangis. Iya, jangan ya deh ya. Iya. Nah, seharusnya yang memakai sepeda listrik juga harus memakai helm. Nah, kalian naik motor sudah boncengan, cenglu, cengpat, terus nggak pakai helm, lampu merah diterabas. Ya, jangan ya deh ya. Iya, nggak boleh. Karena itu dilarang. Yang kedua, Indonesia sebagai negara kesatuan. Coba, negara kesatuan, negara yang Indonesia itu negara yang berbentuk kepulauan. Ada menteri perdagangan, ada menteri pendidikan, ada menteri perindustrian, ada menteri PUPR. Nah, zaman Pak Guru SD itu hafal menteri nih.
buru-buru hafal menteri ya. Buru mau dihafal langsung diganti lagi. Ya, kayak itu sekarang lah seperti itu. Zaman Pak Guru itu udah kayak zaman gue Pak itu waktu zaman SD itu hafal menteri-menterinya. Karena apa? Bertahan lama. Nggak seperti sekarang. Ya, kalau sekarang itu baru berapa bulan reshuffle. Reshuffle itu artinya berganti. Terus yang ketiga, hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Nah, di Indonesia ada Kementerian Menko Polhukam. Itu apa? Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Nah, itu menyangkut hubungannya dengan pangan kita cukup apa tidak, hubungannya dengan keamanan kita. Kemarin ada TNI ya di Monas ya, itu luar biasa lah. Ada yang namanya politik, hubungannya dengan kayak tadi saya katakan pilkada. Nah, pilkada itu 5 tahun sekali. Nah, tapi untuk tahun ini itu serentak seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu semuanya serentak. Ya. Di kota ada yang namanya Pilpalkot, pemilihan wali kota. Ada kalau di kabupaten pemilihan bupati. Kalau di tingkat provinsi namanya Pilgub, pemilihan gubernur. Ya. Nah, Bapak Ibu guru di sini itu boleh memilih tapi tidak boleh memihak secara langsung karena ASN tidak boleh. Kita boleh memilih salah satu tapi tidak boleh memihak salah satu. Ya. Perlu juga dibawahi bahwa kita itu boleh ada hak pilih. Kayak kemarin pada bulan Februari tahun 2024 kita pilih, tapi tidak boleh secara langsung datang ke yang punya hajat misalnya. Ya, ada calon-calon di sini wali kota datang, Pak Guru nggak boleh. Datang ke kayak kampanyenya saja itu ada larangan. Cuma kalau kita pengen tahu visi misinya, ada HP. Kita lihat visi misinya. Ya, di Tegal ada 3 calon, di kabupaten ada 2, di provinsi ada berapa? 2. Nah, lanjutnya, bentuk negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan merupakan pilihan para pendiri bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI. Ada yang ingat? BPUPKI itu apa? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, pada pendiri negara mendiskusikan, ngobrol. Diskusi itu ngobrol tapi yang berkualitas, bukan gibah. Ya, pokoknya kamu gibah. Cara ketemu kancanya itu gibah. Bentuk negara yang sesuai dengan kondisi wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Jadi Indonesia bukan ribuan pulaunya saja, tapi apa? Suku. Coba, ada yang masih ingat sukunya berapa? 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 Ayo. Coba, ada yang masih ingat? Suku Indonesia ada berapa? Coba. 6.664. 6.000 loh ya. Itu bukan jumlah yang sedikit dibandingkan dengan negara yang lain. Hanya sukunya itu hanya berapa? Tapi Indonesia 6.000. Belum bahasa daerahnya. Wow, luar biasa. Nah, pada daerahnya, walaupun kita satu daerah misalnya, kita dengan Brebes saja itu udah berbeda. Kayak rumahnya Bu Eka itu perbatasan dengan Cirebon, ada bahasa Cirebonnya sedikit. Iya, Cirebonnya karena perbatasan dengan Jawa Tengah, bahasanya apik teman campuran. Sunda Gudu, ya bukan Sunda, Jawa bukan. Nah, apa ya? Jasung tidak, Jawa Sunda. Iya, jadi orang Cirebon bahasanya seperti ini, sama.
Cuma ada logat yang memang tidak dimiliki oleh orang Tegal. Nggak bisa. Tegal kan biasanya kan bahasa Tegalnya apa ya? Yang sering kamu katakan aja gen. Ya, aja kayak kue gen. Itu kan sumber. Emang kasihan nih kan? Ya. Jadi ada yang memang terus mangan. Ya. Kalau orang sana Banyumas mainnya kencot. Ya kencot boh. Itu bahasa daerah. Itu bahasa daerah. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Kalau sini kan ngomongnya kan ayam. Ayamnya ayam ya. Tapi kalau orang Banyumas ngomongnya apa? Ipak ayam. Iya. Apapun bentuk dagingnya, daging sapi, daging ayam, daging pedus. Ngomongnya apa? Ipak. Iya, ngomong ipak. Ya kalau ke warung, yuk ipak ayam. Tahu. Saya juga diajari ibu saya juga bahasa seperti itu. Itu bahasa ngapak yang asli. Ya, saya juga sering lihat Facebooknya orang ngapak tapi kerjanya di Korea. Jangan salah, di sana bahasa Korea. Masa iya orang Korea bisa ngomong ngapak coba? Iya, jadi jangan malu dengan bahasa daerahnya kamu. Tapi ingat, bahasa daerah yang bagus, bukan yang jelek-jelek, ya, yang nggak baik-baik jangan dikatakan. Ya, nanti di akhir pelajaran Pak Guru punya kata-kata untuk kamu. Iya, biasa. Iya. Dari berbagai usulan tentang bentuk negara, mayoritas suara berpendapat bahwa bentuk negara yang dipercaya dapat menjamin persatuan. Yang kuat adalah bentuk kesatuan. Bentuk negara seperti inilah yang merupakan semangat atau roh Sumpah Pemuda. Perlu diingat, tadi pertama pulau 17.000. Terus tadi suku bangsa ada berapa? 6.664. Terus ada bahasa daerah, ada agama. Agamanya berapa? 6. Itu sudah belum termasuk adat istiadatnya. Adat istiadatnya itu apa? Misalnya di Tegal ada mantenan. Ketika melewati sungai yang besar, biasanya satu membawa ayam, terus dilempar. Ayamnya hidup. Ya, yang kedua pengantennya digendong. Tapi ada masalah sedikit kalau di sini. Saya bayangkan pengantennya itu, kita bayangkan. Cara gendongnya bagaimana coba? Iya, mungkin orang banyak ya. Iya. Ya itu ada istiadat. Ya. Terus ada yang namanya tumplak pojen. Tumplak pojen itu ketika pengantin mau pamitan terus dikasih kain, dikasih uang, ngomongnya pakai metu kebo, metu rumah. Seperti itu metu rumah kebo. Ya kan nggak bisa. Nah itu bahasanya orang dulu itu titip untuk kehidupan lebih lanjut karena itu pernikahan berarti artinya seumur hidup. Nah, makanya para pendiri bangsa mengusulkan bahwa negara kita bentuknya kesatuan saja. Karena kalau bentuknya misalnya dasarnya agama, kita ada Kristen, kita ada Katolik, kita ada Hindu, kita ada Buddha, plus yang terakhir Konghucu. Nah, memang secara penduduk kita hampir 70%, bahkan 80% itu penduduknya adalah Muslim. Makanya ketika musim haji yang paling banyak adalah dari negara kita, nah, dari negara Indonesia. Makanya apa? Bentuknya kesatuan yang didasarkan oleh Pancasila. Makanya di Pancasila sila pertama tidak disebutkan nama Tuhan salah satu. Makanya apa? Tuhan yang Maha Esa. Esa itu artinya satu, tunggal. Nah, tunggal kalau di Islam namanya Allah. Kalau di Kristen, nama Katolik namanya Yesus.
dan yang lainnya. Itu artinya tunggal. Tuhannya satu, cuma penyebutannya berbeda-beda. Itu namanya Tuhan yang Maha Esa. Yang berikutnya, menurut Astin Priyanto, negara kesatuan dapat dibedakan menjadi negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Nah, dulu zamannya Pak Harto itu ada sistem namanya desentralisasi. Desentralisasi itu apa-apa? Semuanya harus di pusat. Jadi yang namanya bupati, gubernur itu tidak dipilih oleh rakyat. Zamannya sekarang dipilih oleh rakyat langsung. Presiden saja dulu itu dipilih oleh MPR, presiden. Indonesia termasuk jenis negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan. Artinya, desentralisasi itu sistem yang memperbolehkan daerah mengembangkan daerahnya masing-masing. Di Tegal terkenal ada yang namanya Pomset. Ngerti Pomset? Apa itu? Umbul setan. Umbulnya setan dimakan. Setan makan. Yayas ya. Yayas. Ilyas ya. Umbulnya setan dimakan. Ada setannya cek. Namun. Dan industri sini ada teh. Teh di Tegal itu sangat terkenal. Ada yang namanya Tauji, pabriknya di Padaharja. Ada teh Buatang yang kemarin kalian disipur. Nah, ada teh Poci di Tebo. Nah, terkenal. Dan teh-teh yang lain yang baru muncul, baru-baru ini muncul sudah banyak sekali. Ya, itu boleh dikembangkan. Dulu itu enggak boleh mengembangkan kecuali ada perintah dari pusat. Ya, makanya sekarang ada kaos tulisannya tekingannya pusat. Iya, ada tekingannya pusat. Tulisannya ya, tekingannya pusat ketilang. Jadi kan, tulisannya tekingannya pusat. Nah, yang berikutnya Indonesia sebagai negara republik. Pasal 1 tadi. Ya, pasal 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kata kesatuan mengacu pada bentuk negara, sementara itu republik mengacu pada bentuk pemerintahan. Jadi ada perbedaan. Yang pertama mengacu antara republik. Ya, kesatuan itu mengacu kepada bentuk negaranya, karena bentuk negaranya itu adalah kepulauan. Ya, kalau bentuknya yang lain itu mungkin tidak akan bisa. Nah, kata republik ya mengacu kepada bentuk pemerintahannya. Pemerintahannya sekarang adalah pemerintahan berbentuk presidensial, yang dipimpin oleh presiden, bertanggung jawab kepada MPR. Itu namanya presidensial. Ya, bukan presidensial, bukan. Presidensial itu bukan presiden ketibon, benteng, bukan. Jadi presidensial itu sistem pemerintahan. Nanti saya akan cari sistem pemerintahan biar kalian jelas. Itu ada, ya, ada monarki, presidensial, itu ada. Monarki itu apa? Nanti saya akan cari. Yo, berikutnya, ya, negara Indonesia sebagai Republik Indonesia. Membahas Indonesia sebagai negara republik artinya membahas Indonesia dari sudut pandang bentuk pemerintahannya. Yang pertama, pemerintahan Republik Indonesia memiliki kekuasaan eksekutif. Coba eksekutif kemarin apa aja? Coba eksekutif apa saja? Ada terdiri dari eksekutif. Ya kan? Lupa. Coba presiden dan wakil. Yang kedua, gubernur dan wakil. Ketiga, bupati dan wakil. Keempat, wali kota dan wakil. Itu namanya
eksekutif. Nah, legislatifnya DPR, DPD, jadi satu namanya MPR. Tingkat provinsi namanya DPRD provinsi. Tingkat kota kabupaten DPRD kabupaten atau kota. Itu namanya tadi legislatif. Yudikatifnya lembaga kehakiman. Nah, itu akan kalian pelajari seumur hidup kalian nanti kalau kalian sekolahnya lanjut terus. Dari SMP lanjut SMA, SMA lanjut kuliah, nanti akan kalian pelajari terus itu. Ya. Dan ingat-ingat, ya, saya nggak nyuruh menghafal. Karena orang menghafal itu akan lupa. Firda menghafal. Ya, tumbuhan milik jahit, tumbuhan milik jahit, tumbuhan milik jahit, tumbuhan milik jahit. Ada yang apa? Iya, Fir, mau kemana? Mau beli apa tadi ya? Lupa. Tapi kalau diingat, insya Allah akan seumur hidup kamu. Ya, seperti kamu mengingat masa lalu kamu yang kelam. Ya. Ya, ingat Mbak, ingat. Perlu diingat satu hal. Indonesia diciptakan oleh para pendiri bangsa yang sakit hati. Karena apa? Keluarganya dibantai. Ya apa? Ya, anak istrinya bantai. Sakit hati. Bagaimana caranya kita tidak seperti ini terus? Itu diingat-ingat. Makanya apa? Kalau kalian sakit hati, jangan marah. Berucap saja dalam hati, semoga saya lebih baik daripada hari ini. Nah itu, jangan sakit hati. Jangan. Jadi kalian punya motivasi kalau kalian sakit hati. Ya, berdoa aja nyepatani, jangan nyepatani. Ya, moga-moga ulang itu sandung, jangan. Kalian berdoa sama diri sendiri, ya Allah, semoga hidup saya lebih baik. Ya, semoga yang menyakiti saya juga dapat balasannya. Biar Allah yang membalas, jangan kita. Iya, jangan kita yang membalas. Karena bukan tugas kita membalas orang lain. Tugasnya kita hanya berjuang. Ya, yang menentukan hanya nanti waktu. Ya. Yang berikutnya, Indonesia sebagai negara hukum. Nah, tapi yang saya jelaskan mengenai SIM. Nah, ini salah satunya nanti kita belajar. Nah, di sini kan banyak tuh yang naik sepeda motor, titipan di warbank tuh sana. Ya, sudah tidak memenuhi syarat umur, tidak pakai helm, boncengan lebih dari 2, bawa SIM, lampu merah diterabas, perboden diterabas, itu tidak boleh. Jangan ya Dea, jangan ya Dea. Ya. Tapi sekarang ada orang tuanya ya memberikan motor, daripada nganter, terus akan berangkat sendiri. Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Ya. Jangan terjadi lagi hal-hal yang menimpa anak sampai berapa. Ya. Semoga nanti pulang juga aman, nyaman. Di rumah tidak dimarahin emak. Iya, di sini dimarahin urut, pulang dimarahin emak. Ya kayak ngomong ya ya. Pusing ya. Kayak pusing kayak ya. Dalam pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Asas negara hukum antara lain menuntut adanya jaminan bahwa semua warga negara harus tunduk di bawah kendali hukum. Nah, seperti di SMP 8 punya aturan, hukum itu aturan loh ya. Contoh, anak harus datang jam 7. Ya, sebelum jam 7 juga boleh, tapi lebih dari jam 7 boleh apa tidak? Jangan ya Dea. Iya. Iya. Terus yang kedua, rambut. Nah, rambut harus dirapikan, itu aturan loh ya. Untuk yang cewek, duduk juga ada aturannya. Jangan kayak pejabat, rambutnya apa? Ya Mbak Ulfi ya, jangan ya Mbak Ulfi ya. Iya, Mbak Ulfi sekarang
setelah pakai kacamata ayah kesannya berbeda. Ayah bagaimana gitu? Tambah jelas sih, tidaknya baru ya. Itu baca kayak gitu jelas nggak Pak? Jelas. Kalau dilepas bagaimana? Enggak ya, kotak-kotak ya. Iya. Lihat aja ya Pak Guru baca kotak-kotak katanya. Pak Guru bacanya kotak. Bu yo. Yang mana bilang Pak Guru bacanya kotak? Terus kuku. Nah, kuku harus rapi nih. Nah, pilih dicontohkan sendiri apa dipotong itu kan tuh. Kayak Brenda. Sama jari-jarinya. Iya. Kan males pakai kuku. Kalinya no. Karena kuku itu pusatnya kuman. Nah, yang warna hitam itu kuman apa bukan coba? Kuku yang coba makan pakai tangan. Lep. Pak, ngomong ada yang tanya Pak, kan nggak ada Pak. Makan pakai tangan terus bulunya panjang mati Pak. Iya nggak ada. Mules banyak. Iya, bener. Pak, nggak ada Pak yang makan tangan terus mati Pak. Iya bener. Malah bagus narosul. Cuma apa? Tangannya sih bersih. Ya, tangannya bagaimana dulu? Nah sekarang udah panjang, dipiteki hitam, kayak melampi loh ya. Coba di sini coba ya. Pak Guru bawa tuh dengan buku tuh. Apa tak ambil itu yang buat motomi kawat di luar? Tak tarikin kukunya. Ya terus sepatu nih yang sering terjadi sepatu. Kalau Senin Selasa pakainya apa sepatunya? Ya Rabu Kamis. Ya bebas ya. Ya terus Jumat Sabtu. Ya kos kami juga terlalu terus pakai ya. Nah kalau hari ini kami pakainya apa? Nah kalau Bapak Ibu guru pakainya seperti ini. Setelannya pakainya sendal, jangan protes. Ini namanya ada tegalan. Nah di sini ada sebenarnya ada selendangnya saja. Ada selendangnya, cuma nggak aku pakai. Ya. Iya, kalau yang cewek-cewek itu seperti itu bisa kebaya, ibu-ibu ya. Cuma kan kalau kebaya itu minggu keempat ya, minggu keempat di bulan itu. Ini kan minggu kedua ya. Nah nanti minggu keempat pakai kebaya, kita pakai kebaya. Ya, kebayanya bebas, yang penting kebaya. Itu adat kita. Terus yang badik-badik seperti itu adat kita. Nah, itu namanya hukum aturan. Nah, aturan ada kata-kata pepatah mengatakan zaman saya sekolah, aturan dibuat untuk dilanggar. Salah, keliru. Aturan dibuat untuk ditegakkan. Makanya Bapak Guru tak bosan-bosan. Nih ya Mas ya, rambut ya Mas ya. Rambut siapa ini? Rambutnya udah panjang merah. Paling kalau ditanya apa? Layangan Pak. Maling ya. Kayak sapi kan? Nah, poninya dipotong Mas daripada nanti nutupi kayak udah poni. Udah poni. Ya, potong. Karena apa? Yang cowok minimal rambutnya rapi. Padahal nggak punya uang. Yang penting rapi dulu, pedil ya. Kita mau disikis. Ya nanti dulu, itu aturan, tidak bisa ditawar lagi. Nah, coba kalau di sini hari ini pakainya OSIS atau pramuka boleh? Diperbolehkan memang kalau disuruh atau ada aturannya. Misalnya hari ini bertepatan dengan hari besar negara upacara. Misalnya hari ini 17 Agustus boleh pakai OSIS. Misalnya hari ini 14 Agustus berarti hari pramuka, pakai pramuka boleh. Ya, diperbolehkan. Artinya apa? Hukum tidak selamanya harus kencang. Bahasanya itu harus terikat kencang, tapi harus bahasanya itu harus bahasa Tegal yang layur lah. Bahasa Indonesianya apa ya? Ya,
Jadi harus mengikuti alur lah. Harus mengikuti alur, itu namanya hukum. Tidak bisa. Misalnya hari ini ada yang pakai putih. Hari Senin ada yang pakai putih misalnya satunya. Alasannya apa? Pak, tadi malam basah kena keruh. Ya mau bagaimana lagi kan? Adanya ini, makanya daripada orang makan, daripada nggak berangkat sih bagaimana coba? Ya kita juga harus mengerti. Misalnya hari ini ada yang pakai OSIS, Pak. Kemarin saya kehujanan pulang, Pak. Ya kita, oh ya, mau bagaimana lagi pulang sana? Masih ya kasihan ya. Iya. Terus ingat satu hal untuk yang cewek khususnya. Jangan pakai lipstick. Nah ini yang penting. Oh, ini biasa nih. Oh jangan ya Dea. Usianya kamu berapa yang cewek coba? Yang cewek berapa? Uli berapa? Uli berapa Uli? 13. Kamu berapa? 14. Itu belum waktunya pakai lipstick. Nanti kalau kayak Bu Eka, Mas Hujan udah punya uang sendiri. Udah bekerja, kamu kan minta uang. Nah, terus kamu terbalik kan? Nah, gak bisa, lipsticknya dihapus ya. Iya. Pak, biar bibirnya nggak pecah-pecah Pak. Ada yang namanya lip gloss ya. Lip balm itu yang, tapi yang jangan berwarna. Yang warnanya natural dengan bibirnya kamu. Warnanya semua blong kayak kayak baru ke gigi bibirnya. Nah ini yang terjadi di sini nih. Ini nggak bisa, nggak boleh. Ya, tuh yang cowok syukurnya potong rambutnya jangan kasih. Nah jalan, kalau bahasa Tegalnya ngomong jalan cuma. Sini loh. Itu yang sering terjadi di sini. Ya, ada Pak Guru tak ini. Nah, tak lirit. Iyo, barangkali pas liritan itu mutuh rambutnya. Iya, tadi itu terjadi. Padahal apa? Saya bolak-balik. Kalau saya udah jadi gini. Kalau Bapak Ibu guru masih mengingatkan kamu, artinya Bapak Ibu guru itu masih sayang kamu. Tapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu guru sudah cuek, artinya sudah tidak sayang. Kalau tidak sayang, berarti tidak peduli. Udah terserah kamu. Nah, bahasa Tegalnya karepmu lah. Ya, bahasa Tegalnya. Jadi jangan ya. Intinya, kalau Bapak Ibu guru masih mengingatkan, itu jangan marah. Kita harus berintrospeksi bahwa, oh iya ya, saya seperti ini salah. Besoknya jangan malah diulang lagi. Nah, terus yang terakhir, ketika bermain sesama teman, tolong jangan saling menyakiti. Kita diciptakan oleh Allah untuk saling menyayangi, bukan untuk saling menyakiti. Ya, kalau kita tidak bisa memiliki, setidaknya kita jangan saling menyakiti. Ya, iya. Ya, jadi intinya ya pada hari ini kita akan lebih baik daripada hari esok. Ya. Yang namanya belajar bukan untuk membuat kita pintar. Ingat. Bisa diingat-ingat. Belajar bukan untuk membuat kita pintar, tapi untuk biar kita tahu. Minimal tahu dulu. Sekarang udah tahu, oh ngerti. Itu dulu. Kalau udah tahu dan tertarik, kalian akan pelajari dengan sendirinya. Misalnya, setelah kamu pelajar di SMP, kalian masuk SMA, pelajaran misalnya otomotif. Kalian akan pelajari dengan sendirinya otomotif itu. Artinya apa? Akan berjalan dengan alurnya waktunya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan si Rizky bisa basket, padahal nggak bisa. Ya, kali cepot, minton, padahal nggak bisa minton, nggak bisa memaksakan seperti itu. Tujuannya apa? Kalau di sekolahan diajari semuanya, biar kalian tahu, biar kalian menggali. Oh, prakarya seperti ini. Oh, PPKN seperti ini. Oh, matematika seperti itu. Jadi ada
Nah, ketertarikan pada siapalah kamu, mata pelajaran yang mana? Nah, itu kan makanya tujuannya belajar seperti itu. Jangan sampai kalian belajar pulang tidak ngerti apa-apa. Minimal ngerti dulu, ya Bas ya. Ngerti dulu. Ya. Makanya apa? Tadi pertama ice breaking dulu, biar semangat. Nah, yang kedua langsung apa-apa belajar. Itu tujuannya apa? Biar kalian semangat. Coba yang tadi pagi sholat apa? Berangkatnya telat. Yang berangkat sekolahnya telat. Maunya tadi ya? Cuci sama itu tadi ya? Nah, itu kenapa Ci kamu Ci? Kamu dari rumah jam berapa? Oke, kamu kan rumahnya mana Ci? Rama, kamu rumahnya mana? Sama, bareng. Kamu beda tempat. Kalau sudah tahu paginya sesak, berangkatnya lebih pagi. Tadi berangkatnya tujuan jam 6:04 sudah harus sampai di tempat ngantri elep ya. Besok ya lebih baik. Dan kalau sudah tidak telat, bertahankan. Ya, bahasa agamanya istiqomah. Itu sih, bukan istiqomah yang kelas 9, bukan. Kelas 9 ada yang namanya istiqomah. Bukan, istiqomah itu ajib. Ya, tetap dalam keadaan yang baik. Itu namanya istiqomah. Ya, misalnya Indah itu selalu mengerjakan PR di malam hari. Terus itu namanya istiqomah. Jangan ketika temannya tidak mengerjakan, ikut tidak mengerjakan. Jangan ya Dea. Ya. Dan untuk yang terakhir, saya punya kata-kata untuk kamu. Nah, saya itu punya terbiasaan Pak Kadiono ketika di akhir pembelajaran itu ada kata-kata. Nah, ada kata-kata. Ya, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri. Bukan dari kakinya untuk jadikan bawahannya. Bukan dari kepalanya untuk jadikan atasannya, tapi dari sisi kiri, dekat dengan lengan untuk dilindungi, dekat dengan hati untuk cintai, bukan untuk disakiti. Ya. Nah, jadi makanya apa? Jadi itu untuk penutupnya, semoga kita akan lebih baik daripada hari esok dan esok lebih baik daripada hari ini. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita diberi keberkahan semuanya. Ya, istiqomah dalam belajar, dalam beribadah. Yang saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Hepri? Alhamdulillah baik, sehat. Oh, alhamdulillah ya Pak. Kalau saya lagi sakit mata Pak. Iya, semoga cepat sehat ya Bu ya. Amin. Kemarin kan kita sudah observasi di kelas ya Pak ya. Oh iya. Kira-kira bagaimana Pak penampilan Bapak kemarin, memuaskan atau ada yang kurang di itu? Yang memuaskan, tapi banyak yang memang belum sampai. Ya contoh kemarin belum ada diskusinya ya, tapi nanti kedepannya mungkin bisa ada. Nah, berarti tujuan kita hari ini untuk membahas tentang diskusi itu ya Pak? Iya, ya nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, kira-kira kemarin ada hambatannya nggak Pak waktu ngajar di kelas? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Berarti semuanya berjalan dengan lancar ya? Iya. Ya, kemarin juga siswa sudah ambil ya, cuma tinggal ada beberapa variasi metode pembelajaran yang perlu ditingkatkan gitu ya. Iya. Kira-kira rencana ke depannya Bapak itu menggunakan metode belajar seperti apa? Mungkin diskusi lebih condong
untuk anak-anak yang di SMP 8 ya Bu. Ya, tetapi tidak bisa lepas itu saja. Contoh diskusinya seperti apa? Diskusinya untuk materi kemarin kan tentang bentuk negara, mungkin bentuk-bentuk negara di dunia seperti sekarang kan ada bentuk negara demokrasi, bentuk negara kesatuan, bentuk negara monarki, federal, dan yang lain-lain. Mungkin itu yang nanti diskusikan. Nanti dibagi setiap kelompoknya. Iya. Oh. Iya. Kira-kira ada produknya nggak Pak nanti yang akan dibuat sama anak-anak? Ada nanti anak itu berarti buat di kayak kertas koran, nanti bentuk semenarik mungkin, terus nanti dipresentasikan. Kira-kira kelebihan dari metode itu sama metode kemarin apa Pak? Kalau metode diskusi itu akan lebih interaktif, juga anak lebih kita tahu potensi anak, mungkin nanti bisa public speakingnya, apa nanti di tulisannya, nanti kita akan lebih enak. Iya, itu ya Pak ya. Terus kira-kira solusi kedepannya mau seperti apa Pak? Tadi kan hambatannya tidak ada. Iya. Nah, untuk perbaikan kedepannya seperti apa? Ya agar lebih baik dan terus belajar lagi. Kemarin waktu observasi kemarin tentang 1 sampai 5 kira-kira Bapak di poin berapa Pak? Mungkin 4,5. 4,5. Iya, 4,5 iya. Nah, Karena saya nggak bisa mengatakan diri saya itu sempurna, nggak iya, bisa. sempurna milik Iya, Allah. nggak bisa. Nah, terus kira-kira kedepannya nih Bapak selain merencanakan metode pembelajaran yang bervariasi juga Bapak menyiapkan apa? Ya mungkin pakai game-game, iya, permainan-permainan, ya, sama ice breaking yang menarik, iya, bisa kita pelajari sama guru-guru yang lain. Nah, kira-kira untuk rencana tersebut Bapak akan melibatkan siapa saja? Emang guru-guru muda itu banyak, guru-guru senior juga lebih berkompetitif di bidangnya juga banyak. Seperti Bu Indah sudah di guru penggerak, mungkin sudah banyak metodenya. Bapak berarti akan belajar dari guru itu nih Pak ya? Iya. Kemudian untuk yang pelatihan-pelatihan seperti itu Bapak sering mengikuti atau belum? Belum. Belum. Iya. Tentang metode pembelajaran seperti itu Kemarin kan baru ada. baru ada kemarin ya Iya. sama SMP 1. Iya. Nah itu sampai SMP 1 akhirnya saya banyak belajar. Iya kemarin. Nah kira-kira kelemahan dan kekuatan Bapak itu di mananya? Kalau saya mungkin cara berbicaranya, jadi public speaking saya sudah bisa menguasai kelas. Cuma mungkin kelemahan saya hanya mungkin saya belum bervariasi metode belajarnya. Bapak suaranya udah keras ya Pak? Iya, iya, iya. Ya itu memang ciptaan Allah ya, memang dari sananya ya. Iya. Mungkin ini keturunan dari bapak saya. Bapak saya juga guru, kebetulan suaranya seperti ini juga. Oh Iya. Ya itu aset Pak, perlu Iya. ditingkatkan lagi. Iya. Kemudian untuk hal itu Bapak akan melakukan dalam beberapa waktu lagi Pak? Ya mungkin minggu-minggu ini mungkin. Ini Iya mau ditingkatkan coba, lagi iya, diskusi. iya. Kira-kira Bapak berkomitmen untuk melaksanakannya? Komitmen bagaimana? Ya, minggu ini mau dijalankan. Oh iya, Ya. iya. Ini sedang berjalan malah. Oh ini udah berjalan. Sudah berjalan. Ya. Ya bagus Pak, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan semakin sukses ya Pak ya. Ya amin. Dapat meningkatkan performanya ke depannya lagi. Iya. Itu aja Pak. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Semoga lancar Ya. dan anak-anak semakin terlayani dengan baik. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.